Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di tahun 2021 ini. Teman-teman percaya kita semua dalam kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah persekutuan teruna saat ini. Namun sebelumnya kembali kami mengingatkan siapa yang sudah ada di depan TV, di laptopnya, sudah bawa Alkitabnya, sudah bawa persembahannya, taruh di envelope menjadi kasih kemampuan untuk diserahkan ke gereja, ya. Mungkin disiapkan juga bahan Alkitabnya yang akan kita baca renungkan bersama pagi ini adalah pertama Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Teman-teman tungguin sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita siap beribadah. Mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu pembuka dari KMM 79. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami. Karena dalam penyertaan-Mu, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan di hari Minggu ini Tuhan memberikan kepada kami hati yang mau bersekutu dengan-Mu. Itulah kebaikan-Mu Tuhan buat kami, dan karenanya mari bersama-sama dengan kami dalam ibadah persekutuan teruna saat ini Tuhan. Pandu kami dengan kuasa-Mu agar kami dipimpin oleh Roh Allah yang kudus mengikuti ibadah ini dari pertama, pertengahan sampai dengan akhirnya dengan baik, dan kami dimampukan untuk mengerti. Bahkan ketika kami selesai beribadah, kami menjadi anak-anak teruna yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami akan serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari menyanyi dari KMM 67. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang awal tadi Tante Fon sudah kasih tahu bahannya. Pertama Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Tapi adik-adik kita baca itu secara lengkap di rumah. Pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-9, 10 dan 11 serta 15 dan 16 saja.
Ya, kalau sudah ketemu, udah ketemu semua. Pertama, Yohanes 2 yang kita baca ayat 9, 10, 11, 15 dan 16. Ya, sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, mari kita berdoa sebelumnya. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari pimpin kami semua agar kami dikuasai oleh Roh Allah yang kudus untuk mendengar dengan baik, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami. Diriku juga yang akan memberitakan firman Tuhan, pandu aku dengan kuasa. Kita mampu melakukan segala sesuatu yang baik tanpa campur tangan. Karenanya pimpin dan urapilah. Taruh dalam mulut bibir dan lidahku apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga apa yang boleh kami wartakan saat ini benar-benar dalam penyertaan-Mu dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita baca bersama-sama. Yang di rumah kita baca juga ya. Pertama Yohanes 2 ayat yang ke-9, 10, 11, 15 dan 16. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, dan perikop yang kita baca saat ini adalah judulnya Perintah yang Baru. Ya, perintah yang baru yang kita baca tadi di dalam ayat ke-9 semuanya berbicara tentang bagaimana kita mengasihi saudara kita, mengasihi. Kebetulan hari ini tanggal 14 Februari. Siapa yang tahu biasanya kita merayakan apa ya kalau 14 Februari? Ya, tuliskan Valentine, hari kasih sayang. Nah, ini mau cerita waktu beberapa tahun yang lalu di tempat Tante Fani bekerja, ada OSISnya datang ke kepala sekolah. Mereka minta izin, kami mau bikin itu sir, kami mau buat hari Valentine, karena hari itu digemarin dan semua orang melaksanakan. Bukan hanya orang-orang besar, anak muda dan anak yang kecil, sampai orang-orang besar merayakan hari Valentine Day karena itu kasih sayang. Diberilah izin mereka untuk melakukan. Pagi-pagi kita sudah dikasih tahu sama panitia, kita semua pakai warna kasih sayang, warna pinky. Ruangan yang dipakai juga dirubah dekorasinya, pinky, putih, bunga-bunga bertebaran di mana-mana, satu dengan yang lain menyapa dengan indah, cinta. Oh, bagus sekali saat itu. Singkat cerita, semua acara Valentine Day, bersuka cita sekali. Ada keindahan di dalam, namanya juga cinta kasih. Ya, semuanya menyapa dengan ramah, dengan penuh kasih, disertai dekorasi yang mendukung cinta itu, cinta kasih itu. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Dan setelah selesai, belum 1 jam acara itu selesai, di salah satu kelas jadi ribut.
Akhirnya wali kelasnya ada teman-temannya bawa beberapa temannya dibawa ke ruang kepala sekolah. Ternyata mereka ada yang berantem. Bawa ke kepala sekolah, Fani melihat bagaimana mereka saling marah-marah, saling ngata-ngatain teman, saling menghina, saling membuka aibnya teman, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Padahal 1 jam sebelumnya mereka menyatakan cinta mereka, menyapa dengan penuh kasih. Tapi habis itu hilang semua karena emosi, karena amarah, karena tersinggung dan lain-lain sebagainya. Kasih yang tadi indah kita lihat semuanya berubah menjadi satu keadaan yang kacau. Adik-adik, inikah cinta? Inikah kasih? Ya, hari ini kita melihat, kita mau belajar kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dan sebelumnya dia telah lakukan. Kasih yang mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan sesama kita. Di ayat ke-9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Bahwa berada di dalam ayat ke-9 dikatakan ada 2 hal. Ya, berada di dalam terang dan berada di dalam kegelapan. Apa sih Tante Foni berada di dalam terang itu? Berada di dalam terang adalah orang-orang, kalau sekarang kita sedang ibadah teruna, adalah teruna-teruna yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, hidup di dalam firman Tuhan, hidup setia membaca firman Tuhan. Jadi dia tahu persis apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Lalu di dalam kegelapan, lawan dari itu, orang-orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak setia beribadah kepada Tuhan. Jadi hidupnya asal aja, seenaknya dia aja, gak pernah mikirin orang, pokoknya aku suka, aku seneng, yang lain bodo amat. Nah, ayat ke-9 berkata, ya, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, bahwa ketika kita berkata bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan, setia beribadah kepada firman Tuhan, adik-adik yang setia beribadah pada saat ini, ya, bisa dikatakan kalian adalah anak-anak yang hidup di dalam terang. Ya kan? Karena kalian setia beribadah. Mulai dari PA, PT, dan sampai saat ini kalian setia beribadah. Kalian setia membaca firman Tuhan. Jadi kalian tahu apa yang Allah mau, apa yang merupakan firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Allah. Tapi ketika adik-adik yang setia ini, adik-adik yang duduk di depan laptop kalian atau di TV kalian, lalu kalian berkata, aku Tante Foni anak-anak terang dong, kan aku setia beribadah. Ayat 9 berkata, kalau engkau hidup dan membenci saudaramu, maka terang itu tidak ada. Sesungguhnya kalian sedang hidup di dalam kegelapan, di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Jangan salah, ibadah harus baca firman Tuhan, harus, ya, setia sekolah minggu, setia persekutuan teruna seperti ini harus. Tetapi Tuhan bilang, ketika kita membenci saudara kita, sesungguhnya kita tidak ada di dalam terang, kita justru ada di dalam kegelapan. Tante Foni, bagaimana sih katanya kalau kita setia kita hidup di dalam terang? Bagaimana kita mau melakukan kasih kalau kita membenci? Ya, adik-adik, kita mau belajar kasihnya yang bagaimana? Jadi Tante Foni kasihnya mau mesti bagaimana? Kasih yang diteladankan Allah, yang Tante Foni bilang tadi, kita mau belajar kasih yang dari Allah, ya, yang pernah dia teladankan,
Yang mana Tante Foni? Ada di ayat Yohanes 3 ayat 16 ya, kita ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, ya. Bukan itu hanya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Firman itu tidak berkata karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini yang baik, yang setia beribadah, ya, dikatakan dalam ayat 13 karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Isi dunia ini siapa aja? Wah, orang-orang yang hidup di dalam terang, tapi juga orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Itu kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau kita melakukan hal itu. Waktu Allah mengasihi dunia ini, dia tidak milih, ini murid-murid aku aja yang setia mendampingi aku dalam pelayanan. Inilah orang-orang yang aku kasih. Tapi kita ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus waktu dia naik, waktu dia disalib, justru pada saat dia dicambuk, pada saat dia dihina, pada saat dia dijahit, pada saat dia dikasih mahkota duri di atas kayu salib, dibilang apa? Jahat gak sih orang-orang itu? Jahat. Tapi terus Tuhan Yesus bilang, aku mau menebus orang-orang yang baik-baik aja. Enggak. Justru kepada orang-orang yang menjahati dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini kasih yang Tuhan ajarkan. Ini perintah yang Allah mau berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kasih yang murni, kasih yang tulus. Kita mau berikan itu kepada sesama kita. Kita gak bisa berikan kasih itu kepada sesama kalau kita gak mempunyai kasih itu dalam diri kita. Berarti kasih itu dimulai dari diri kita dulu. Bagaimana kita mau mengasihi teman kita, adik kita, mama kita, papa kita. Kalau diri kita aja tidak kita kasih, bagaimana kita mau membawa diri kita hidup di dalam kasih? Kita terus ada di dalam firman Tuhan. Lalu apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang kasih? Kita berlakukan itu dalam diri kita. Tantangannya banyak ya, emang bener ya. Tante Foni itu teman-teman aku itu ngeselin, jengkelin Tante Foni. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita anak-anak terang, kita akan berkata pada diri kita, hai diriku, ayo jangan ikut-ikutan, jangan mau terpancing dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan. Kita membentengi hidup kita. Kita memberlakukan firman kasih itu mulai dari diri kita, terus membawa hidup kita. Ketika kita mau marah, kita tahu kita anak terang. Lalu kita datang ke Tuhan, aku kesel sama teman aku di sekolah, aku kesel tadi sama adikku, dia udah bikin aku punya buku dicoret-coret. Aku jadi kesel, aku mau marah. Tapi Tuhan tolong aku agar aku tidak menjadi orang-orang yang suka marah. Tuhan Yesus itu mendengar loh doa-doa yang setia. Doa adik-adik yang sederhana untuk mau menjadi pelaku firman, Allah dengar. Lalu ketika kita terbiasa membawa hidup kita melakukan kasih, ketika kita keluar dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita, dengan mama papa kita, dengan tetangga, dengan teman-teman di sekolah, dengan guru-guru kita, dengan siapapun yang ada di sekitar kita, kita menjadi anak-anak teruna menabur kasih yang setia melakukan kasih. Memang adik-adik mau hidup dalam kegelapan? Apa yang kita dapat ketika hidup dalam kegelapan? Keselamatan itu nggak ada di mana-mana. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Satu-satunya kita harus hidup di dalam terang. Dan apa yang adik-adik lakukan pagi ini setia. Hari ini aku jam 10 ya karena ibadah teruna mulai ditayang di YouTube. Aku mau
duduk, aku ambil Alkitab, aku baca. Lalu setelah itu kita boleh belajar pelan-pelan. Ya, kalau dulu marahnya 1 hari 3 kali sama adik, melihat adik begini mulai marah. Nanti waktu teman di sekolah bikin yang apa-apa tersinggung, mulai marah. Adik-adik coba lihat nih, kalau adik-adik ya ada temen yang lagi marah sama temennya, itu ruginya. Biar dia cantik seperti apapun jadi jelek-jelek. Makanya jadi begitu. Sebel gue sama dia, dibuang mukanya. Cantik kayak apa kan jelek, soalnya begitu. Semua karena kita ikutin, mau kita benci, kita lain sebagainya. Adik-adik yang kekasih, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kita adalah anak-anak terang. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang membawa hidup kita ada di dalam kasih. Lalu kita mau membagikan kasih itu kepada semua yang ada di sekitar kita. Tante Fani, orang-orang yang tidak seiman dengan tetap kita dalam tema ulang tahun PT ke-38, temanya adalah menjadi teruna yang glowing dan growing. Ya, bagaimana kita mau bercahaya kalau kita tidak melakukan firman Allah ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak seiman dengan kita? Tetap lakukan firman Allah supaya kita bercahaya, kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus lewat kasih yang kita lakukan kepada semua yang ada di sekitar kita. Hal lain yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, kasih akan Tuhan, ya, tidak ada di dalam orang itu. Kasih di dalam dunia itu apa sih, Tante Foni? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, ini hal-hal yang membawa kita hidup dalam kegelapan. Ketika kita mencintai, dan ini semua adanya di dalam dunia. Kita adalah anak-anak terang yang hidup di dalam firman Allah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita terus hidup dalam kedagingan, kedengkian, ya, kedagingan itu gitu, serakah, mau menang sendiri, egois, ya, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang akan membawa hidup kita tidak lagi ada kasih Bapa di dalam hidup kita. Dia akan mematikan semuanya itu. Karena semua itu bukan berasal dari Tuhan. Semua itu hanya berasal dari dunia. Dan ketika kita jadi orang yang angkuh, sombong, pinter sedikit, matematikanya 10 dapat 4 kali, wah udah hafal. Lu nilainya berapa kemarin ulang? 7. Nah, level. Bahasa Inggris lu berapa kemarin? 7. Gak level. Itu adalah keinginan daging, keangkuhan. Lalu keinginan mata yang melihat segala sesuatu dengan negatif dan lain sebagainya. Ketika kita terus membawa kehidupan kita seperti itu, bahaya. Kita usir Roh Kudus, kita usir Roh Allah yang ada, yang kita jaga setiap hari Minggu dengan beribadah, dengan membaca firman Tuhan. Kita usir itu semua dari dalam hidup kita. Lalu kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Tante Foni percaya adik-adik teruna GPIB menabur kasih bukan teruna yang seperti ini, tapi teruna yang mengasihi Tuhan. Adik-adik beribadah seperti ini semua karena kasih Tuhan dan Allah, dan kalian membuka hati kalian
untuk mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Duduk di kaki Tuhan, duduk di depan TV sejenak ya. Kan di luar sana ada yang lebih enak loh, kita bisa main gadget, main game di dalam HP kita kan, ya ampun, apa yang nggak ada di dalam HP kita ya. 2 jam nggak sampai 2 jam ya, kayak kita 1 jam lah ibadah. Udah berapa game yang kita bisa lewatkan. Tapi kalau adik-adik bisa duduk manis seperti ini, 2, aku kasih jempol. Kalau ada Kanona, ada Kak Windy tadi, ada Ovina, kita barengan kasih jempol. Karena kita adalah anak-anak yang hidup di dalam terang, yang terus akan membawa kehidupan kita seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Amin. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari bernyanyi dari KMM 105. Terima kasih ya Bapak yang baik untuk ibadah pada hari Minggu ini, yang boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami milik Allah, dan apa yang Allah teladankan buat kami kasih. Mampukan kami Tuhan setelah kami mendengar melalui permintaan Tuhan, permintaan firman pada pagi hari ini, mampukan kami dapat memperlakukan kasih itu dalam diri kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan kasih itu kepada semua yang ada di sekitar kami, kepada adik-adik kami, kepada kakak kami dalam rumah, kepada mama, papa kami, kepada tetangga kami, kepada teman-teman yang ada di sekolah, dimanapun, teman-teman yang ada di gereja, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi teruna yang memperlakukan kasih itu dalam hidup kami. Bila apa yang menjadi tema perayaan ulang tahun PT tahun ini, kami boleh menjadi bagian di dalamnya, menjadi teruna-teruna yang terus bertumbuh, yang terus bercahaya bagi semua yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh teruna-teruna yang melaksanakan ibadah saat ini. Bapak memberkati setiap persekutuan yang ada, semua teman kami dimanapun mereka berada, jadikan mereka juga ya Tuhan teruna-teruna yang mau memperlakukan kasih dalam hidup mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja yang tersebar di muka bumi ini, lewat setiap pelayanan yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan pada saat itu, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan dari setiap gereja, Tuhan beri jalan keluar, dan apa yang menjadi kebutuhan Allah siapkan tepat pada waktunya. Kami berdoa menyerahkan PPIB menabur kasih, tempat kami dibina iman percaya kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Allah. Pemberitaan-pemberitaan yang ada lewat pelkat, lewat apa saja yang ada, Tuhan berkati, supaya semuanya boleh berkembang dalam iman percaya kami melalui setiap binaan rohani yang dilakukan. Kami berdoa buat pendeta Ibu Umi Rahayu, memberkati beliau Tuhan dalam membina semua
jemaat di GPB Menabur Kasih. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, tapi kami percaya Tuhan mengasihinya dan Tuhan akan menopang senantiasa dalam setiap pelayanan ada. Kami buat majelis, pelkat-pelkat yang ada, komisi-komisi semuanya, bahkan semua yang terkait di dalam pelayanan yang ada di GPB Menabur Kasih. Poster-poster juga kami serahkan dalam tangan. Karyawan-karyawan Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh bekerja sungguh-sungguh untuk saling menopang, sehingga pelayanan pemberitaan firman Tuhan di GPB Menabur Kasih dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, memberkati Indonesia, Tuhan lindungi Indonesia. Ya Allah, kami bersyukur untuk pemerintahan yang ada, mentopang mereka, presiden sampai kepada penyapu-penyapu jalan yang ada di sekitar kami, memberkati mereka, menguduskan mereka dari setiap hal-hal yang negatif, sehingga mereka tetap dapat bekerja membangun bangsa ini lebih baik. Dijauhkan kami dari perang, dijauhkan daripada krisis-krisis ekonomi, dijauhkan daripada virus-virus corona yang membahayakan. Tuhan memberkati TNI Polri, Tuhan memberkati tim medis, Tuhan memberkati setiap penyelenggara dari bangsa dan negara ini, agar mereka boleh bekerja dengan penuh kesungguhan. Dalam penyertaan mereka boleh melakukan segalanya penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa yang baik, serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu pasti Engkaulah Tuhan yang akan tetap menopang hidup. Semua pengurus-pengurus pelkat yang ada, teristimewa pengurus pelkat Teruna, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Kuatkan dan berikan kami semangat dalam melayani, agar sungguh-sungguh kami dapat melayani dengan penuh sukacita, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Nama saja. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari KMM 101. Kita sampai pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Tante mengingatkan kembali, kita adalah teruna-teruna yang hidup di dalam terang, yang hidup di dalam kasih yang Tuhan perintahkan. Ya, perikop tadi berkata perintah baru, perintah untuk melakukan kasih. Kita membawa diri kita menjadi pelaku kasih, dan mewujud nyatakan kasih itu dalam diri kita, lalu kita bawa kasih itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Untuk menutup ibadah kali ini, mari bernyanyi dari KJ 426. kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Kami telah selesai berbicara tentang firman Tuhan, tapi kami percaya ketika kami keluar, Roh Kudus Allah akan terus bersama dengan kami, anak-anak, bahkan aku, bahkan semua yang mendengar, untuk mengingatkan
firman Tuhan untuk kami lakukan dimanapun Kau tempatkan kami untuk menjadi pelaku kasih itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya bersama-Mu kami dimampukan untuk dapat menjadi teruna-teruna yang glowing dan growing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. God bless you.